Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat kayu dengan tali temali. Kayu terbuat dari kayu cendana. Tak cukup rasanya kalau kita hanya berkenalan sekali. Oleh karena itu, kami akan berkenalan yang kedua. Perkenalkan, saya Depri sebagai pembicara pertama, Wikan Kurniawati sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Arif Adityan sebagai pembicara ketiga. Kami berasal dari STKP Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mosi kita hari ini masih cukup menarik sekali. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan pada papan nama usaha. Perlu di dalam papan nama usaha. Terlebih dahulu, saya akan sampaikan latar belakang sehingga pembahasan kita hari ini masih dalam satu fokus utama. Dan kami berharap tim kontra harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan tidak melenceng kemana-mana. Tertera pada pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berbunyi. Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, papan nama usaha maksudnya dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Dari hal ini sudah jelas bukan bahwa di dalam undang-undang tidak pernah menyampaikan tidak boleh, tidak digunakannya bahasa asing. Malah sebaliknya, di undang-undang ini diperbolehkan kalau mengandung nilai sejarah, mengandung adat istiadat ataupun keagamaan. Atas dasar inilah tim pemerintah menyetujui bahwa di dalam papan usaha kita boleh mempergunakan bahasa asing. Sebelum saya menyampaikan argumen terlebih dahulu, saya akan menyampaikan definisi yang menjadi kata-kata profesional terhadap pembahasan kita pada hari ini. Pertama, papan nama usaha adalah media komunikasi yang digunakan pelaku usaha untuk menyampaikan identitas terhadap usaha yang ia laksanakan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal pertama butir 7 menyatakan bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Contohnya bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Inggris yang digunakan di dalam papan nama usaha itu merupakan papan nama asing atau bahasa asing. Kemudian secara umum dapat kita ketahui bahwa bahasa asing bisa kita artikan sebagai bahasa yang berasal dari luar negara Indonesia. Atas definisi itu, kami telah membuat batasan terhadap pembahasan yang akan kita bahas terletak pada papan nama usaha dan bahasa asing yang bukan berasal dari negara Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan argumen terkait persetujuan kami bahwa bahasa asing diperbolehkan dalam penggunaan di papan nama usaha. Pertama, menurut Charmason tahun 1998 ada tujuan pemberian nama usaha menurut Charmason. Yang pertama adalah menciptakan citra usaha. Bagaimana maksudnya? Dengan menggunakan bahasa asing dari suatu negara, maka akan memberikan persepsi bahwa usaha tersebut berasal dari negara tersebut atau berhubungan dengan negara tersebut, sehingga citra yang ditimbulkan usaha akan berhubungan dengan citra di mana bahasa itu berasal. Tentunya ketika kita berkunjung di tempat suatu usaha, kita melihat ada nama usaha yang berasal dari negara asing, maka kita akan tertarik karena itu menunjukkan citra usaha yang berasal dari suatu negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Charmason adalah menciptakan keistimewaan. Coba kita bayangkan, ketika papan nama usaha menggunakan bahasa asing, maka akan memiliki keunikan tersendiri. Betul tidak kira-kira? Sangat betul sekali jika dibandingkan dengan nama usaha yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas usaha. Bagaimana maksudnya? Biasanya negara tempat asal bahasa asing yang digunakan sebagai nama usaha memiliki kelebihan dalam produksi produk usaha. Serta saya ingin sampaikan hal terakhir untuk menyetujui emosi kami.
sehingga Dewan Juri beserta hadirin yang mulia akan mampu menilai mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang masih meragukan. Saat ini kita berada pada era globalisasi dan masyarakat ekonomi Asia, bahwa banyak sekali orang asing yang datang ke Indonesia. Tentunya dengan papan nama usaha yang dengan menggunakan bahasa asing, tentu itu akan membantu para wisatawan mengerti apa yang dimaksudkan dalam suatu papan nama usaha. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah sore tetap semangat ya, ya sampai kedengaran ya. Berikutnya pembicara pertama dari tim kontra, kami persilakan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan tim pro yang kami hormati, menanggapi dari perkataan pembicara pertama mengenai masih meragukan, nyatanya tim pro sendiri tetap tidak memberikan batasan yang jelas terhadap apa yang dimaksud dalam usaha, terhadap usaha apa yang kita bincang, yang akan kita bahas dalam mosi ini, dan terhadap bagaimana penggunaan yang harus kita lakukan dalam mosi ini. Baiklah, karena tim pro tidak melakukan pembatasan, maka kami akan membuat pembatasan sendiri untuk membuat perdebatan kita menjadi lebih terarah lagi. Dimana kami akan menyatakan bahwa kami tidak setuju terhadap penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Dalam konteks ini adalah perseroan terbatas, karena kita mengenal di Indonesia ada 4 jenis usaha, yaitu ada yang namanya perseroan terbatas, ada yang namanya firma, kemudian ada yang namanya CV, dan ada usaha dagang atau UD. Dan dalam konteks ini kami tidak setuju penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha dalam bentuk PT yang modalnya dimiliki oleh orang Indonesia secara menyeluruh. Sehingga yang kami bahas hanya batasan yang kami berikan, dan kami percaya bahwa tim pro telah mengerti mengenai apa itu parameter, dan dengan demikian tim pro harus mengikuti parameter yang kami berikan, karena tim pro tidak memberikan parameter yang jelas pada perdebatan kita hari ini. Menanggapi dari perkataan kata perlu dalam mosi ini, kata perlu kami percaya bahwa nantinya hasil dari kata perlu adalah wajib. Sehingga ini akan menjadi sebuah peraturan yang akan dicanangkan di negara ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkoreksi perkataan dari pembicara pertama, bukan diperbolehkan saudara, tapi perlu. Kemudian yang ketiga, tetap Anda masih tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga apa yang telah Anda katakan selama 5 menit itu tetap masih meragukan bagi kami. Lanjut kepada pembahasan kami akan menolak pertama kali dari sisi hukum. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala sesuatu keputusan yang diambil di Indonesia haruslah bertolak dari sisi hukum. Dan hukum sendiri telah mengatur bahwa untuk setiap papan nama yang akan digunakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tertuang di dalam pasal 36 ayat 3, junto pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kami percaya bahwa dengan status Indonesia sebagai negara hukum, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh undang-undang. Dan dengan menyetujui mosi ini, kita telah melanggar hakikat Indonesia sebagai negara hukum. Tentu itu bukan suatu hal yang kita inginkan bagi berkembangnya negara ini. Kemudian juga lebih lanjut lagi, pada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2011 menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi setiap perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia untuk menggunakan papan nama usaha yang berbahasa Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan ini patut kita pertimbangkan ketika kita ingin membuat sebuah nama perseroan terbatas, dan ketika kita ingin mencanangkan mosi ini menjadi sebuah peraturan di negara ini. Poin selanjutnya, bahwa mosi ini secara tidak langsung tidak menaikkan nilai jual bahasa. Karena apa? Yang diutamakan adalah penggunaan bahasa asing. Sehingga kita khawatir bahwa dengan tidak menaikkan nilai jual bahasa, maka nantinya bahasa Indonesia akan kalah bersaing dengan bahasa lain. Kemudian poin yang ketiga, bangsa Indonesia dipersatukan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana di situ dinyatakan kami putra-putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, kami percaya ini telah mewakili semangat dari generasi muda Indonesia bahwa kita harus menjunjung bahasa Indonesia di tanahnya sendiri agar bahasa Indonesia dapat menjadi raja di negerinya sendiri. Poin selanjutnya bahwa kami percaya bahwa MOSI ini tidak mendukung program yang dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tahu bahwa fokus dari Badan Pengembangan adalah salah satunya untuk penggunaan bahasa Indonesia pada media luar-luar. Dengan mewujudkan MOSI ini, kami percaya bahwa ini akan mengganggu kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan kita berdiri melawan badan tersebut. Ini bukan sebuah hal yang bijak untuk dilakukan. Kemudian unsur utama dari bahasa adalah penutur, dan kita tahu bahasa asing lebih sedikit penunturnya dibandingkan bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri akan lebih bijak jika kita menggunakan bahasa sendiri tanah sendiri. Dan dengan berbagai hal yang saya sampaikan, kami tetap pada pendirian kami untuk mengatakan kami tidak setuju dengan MOSI kita, yaitu penggunaan bahasa asing pada papan nama usaha, yaitu PT yang dimiliki oleh orang Indonesia secara sepenuhnya. Terima kasih. Semakin hangat perdebatannya. Kami berikan kesempatan kepada pembicara dua dari tim Pro. Silakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Dewan juri yang terhormat, mohon maaf sebelumnya bahwa tugas pemberian batasan atau parameter yang telah disampaikan oleh tim kontra adalah merupakan tugas dari tim pro. Di sini kami telah membatasi, yaitu adalah penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Dan papan nama usaha yang dimaksud adalah segala papan nama usaha. Dan di sini kami tidak bisa menerima batasan yang telah disampaikan oleh tim kontra, karena bagaimanapun juga bukan merupakan tugas tim kontra untuk memberikan batasan terhadap MOSI pada hari ini. Kemudian, bantah sanggahan yang akan saya sampaikan terkait dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra, yaitu mengatakan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum dan harusnya menaati hukum. Akan tetapi undang-undang di sini lemah pidana yang Dewan Juri yang terhormat, karena tidak ada sanksi pidana apabila kita melanggarnya. Jadi dengan bukti tersebut kami menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing perlu dilakukan pada papan nama usaha. Kemudian pada ayat keempat yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim kami, penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat ketiga dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Saya ambil contoh seperti usaha Kentucky Fried Chicken atau KFC. Kentucky itu adalah suatu nama daerah, sehingga Kentucky Fried Chicken dapat menggunakan atau perlu bahasa asing kepada papan nama usahanya. Kemudian tidak hanya ada sanggahan, di sini saya akan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami bahwa kami tetap mendukung MOSI pada hari ini. Yang pertama, menurut Adharudin Hutaswud, SNMU, pada laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dengan berbagai jenis variasi pada papan-papan nama usaha di Kota Medan muncul karena dua hal. Yang pertama, para pemilik atau pelaku usaha ternyata ada yang tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka gunakan pada papan nama usaha mereka adalah kata-kata asing. Seperti contoh kata laundry atau tempat pencucian baju. Banyak, menurut Adharudin sendiri, banyak pelaku usaha yang menggunakan bahasa asing karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Selain itu, ditemukan juga beberapa pelaku usaha yang tidak tahu bahwa mereka telah menggunakan struktur bahasa asing pada papan nama usaha mereka. Banyak papan nama usaha yang memang menggunakan kosakata bahasa Indonesia, tetapi strukturnya memakai struktur bahasa asing seperti Mustika Laundry. Mustika Laundry itu merupakan struktur bahasa asing dan kosakata bahasa asing. Sehingga di sini kami tetap berpegang teguh pendirian bahwa penggunaan bahasa asing perlu dilakukan pada papan nama usaha berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, dan nantinya akan diberikan contoh-contoh oleh pembicara ketiga tim kami. Sekian dari saya.
Gak ada salah kata. Bilai fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara dua dari tim kontra dipersilakan. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Sesuai dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini mengenai penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Di sini kami selaku tim kontra dengan tegas tidak setuju terhadap mosi penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Namun sebelum saya masuk kepada argumen saya, terlebih dahulu saya akan menyanggah beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh tim pro yang kami rasa mengalami kekeliruan. Yang pertama adalah tadi, tim pro keliru terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Tadi yang kami katakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, bukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Kemudian yang kedua adalah mengapa tim kontra mempertegas kembali parameter yang diberikan? Karena tim pro tidak menspesifikasi parameter yang diberikan secara jelas, sehingga kami dari tim kontra mengalami kebingungan apa parameter yang tim pro tegakkan pada perdebatan kita pada sore hari ini. Sidang juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Adapun kami selaku tim kontra tidak setuju penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra, ada beberapa alasan yang menguatkan kami untuk tidak setuju terhadap penggunaan bahasa asing itu perlu pada papan nama usaha. Yang pertama adalah kita adalah negara hukum yang harus beranjak terhadap hukum. Yang pertama berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, lambang, bahasa dan lagu negara, pasal 36 ayat 3 dan 4 yang mengatakan bahwa wajib hukumnya papan nama di Indonesia berbahasa Indonesia. Ini sudah jelas ditegakkan bahwa bentuk usaha di Indonesia yang keseluruhannya di dalam penanaman investasinya adalah orang Indonesia itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Kemudian beranjak kepada penguatan argumen kami yang kedua, kenapa kami tidak setuju dengan penggunaan bahasa asing lu pada papan nama usaha. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa kita tak Sumpah Pemuda pada tanggal 24 Oktober tahun 1928 telah mencetuskan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini dengan tegas menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah jelas tugasnya untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu meninjau kedudukan bahasa Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kedudukan bahasa yang kami tinjau di sini. Ada dua. Yang pertama, kita tahu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bagaimana kita akan menjunjung tinggi bahasa persatuan? Sementara pemberian nama-nama papan nama usaha di luar ruang itu menggunakan bahasa asing. Kemudian adalah identitas bangsa, lambat laun ketika kita tidak menerapkan penggunaan bahasa Indonesia seperti yang dicanangkan program oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah penyosialisasian bahasa Indonesia di luar ruang itu tidak diterapkan. Kemudian di sini kami mempertegas kembali adalah adanya dampak yang akan ditimbulkan ketika kita menerapkan penggunaan bahasa asing pada papan nama usaha. Itu adalah salah satu adalah melunturkan jiwa nasionalisme. Untuk itu dengan tegas kami tidak setuju penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam tak mau berganti, takkan ku jumpa mentari pagi. Pembicara ketiga hadir di sini untuk menyanggah dan memperkuat argumen kami. Saya, pembicara ketiga dari tim pemerintah, terlebih dahulu saya meluruskan kesalahpahaman yang dipikirkan oleh tim kontra.
Dari pembicara pertama, tim kami telah menyampaikan bahwa kalau mosi sudah jelas, apalagi harus dispesifikkan. Padahal sudah dikatakan bahwasanya bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi itu boleh bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa India. Jadi batasan disampaikan dalam bahasa itu berarti selain bahasa Indonesia. Kemudian sanggahan selanjutnya yang disampaikan oleh tim kontra bahwa pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3 terdapat kata wajib. Namun tahukah Anda pada ayat selanjutnya, pada ayat keempat dikatakan boleh menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Jadi itu sudah jelas. Walaupun pada ayat ketiganya dikatakan wajib menggunakan bahasa Indonesia, namun pada ayat keempatnya boleh untuk menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen terkait persetujuan kami terhadap mosi. Dengan diperbolehkannya menggunakan bahasa asing pada papan usaha, berdasarkan argumen yang diberikan oleh Anharuddin Hatta Suhud SSM Hum dalam Balai Bahasa Provinsi Sumatera, dengan menggunakan bahasa asing dapat memberikan citra positif bagi usaha seperti lebih bermutu, lebih bergengsi, lebih menarik, lebih berkelas. Seperti kata tour lebih menarik dibandingkan perjalanan. Kemudian dengan menggunakan bahasa asing pada papan nama usaha yang ada di Indonesia, tentu akan menarik perhatian dari para calon pembeli. Dengan papan nama usaha yang bercampur dengan bahasa asing dinilai kembali lebih menarik. Seperti contoh, misalnya ada sebuah usaha Eiffel Ice Cream. Ketika orang mendengar kata tersebut, tentu ia akan berpikir apakah dengan merasakan ice Eiffel itu ia akan merasakan sensasi makan es seperti di Menara Eiffel. Jadi itu memberikan daya tarik tersendiri pada usaha itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami yang buruk, sebelas dengan dimana kami dan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim kontra yang pada hari ini sebelum memberikan kalian benang merah apa saja yang akan dibicarakan oleh pembicara pertama dan kedua dan menyangga dari tim pro, saya yang pertama ingin mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini dan terima kasih kepada Dewan Juri serta penonton yang hari ini berada pada ruangan ini untuk acara mosi debat, yaitu penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Dalam hal ini kami dari tim kontra menyatakan kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum saya masuk ke argumen dan membenarkan argumen teman-teman saya, ada beberapa sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, mereka dari awal tidak mengerti parameter yang telah mereka berikan dan tidak ingin mengerti parameter yang kami berikan yang merupakan solusi dari mosi kita pada hari ini. Dan yang kedua, pada pembicara kedua menyebutkan bahwa KFC itu merupakan papan nama usaha yang sudah ada karena dari zaman sebelum tahun-tahun ini dan merupakan serapan dari negara lain. Hal itu merupakan hal yang salah karena pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3 dan 4 menyebutkan boleh memiliki bahasa asing jika ada 4 nilai, yaitu sejarah, adat istiadat, budaya, dan agama. Apakah hal itu masuk, KFC itu masuk ke dalam adat istiadat Indonesia? Tentu tidak, bukan. Itu adalah kesalahan dari tim pro. Selanjutnya adalah bagaimana mosi kita pada hari ini. Solusi dari tim kontra adalah solusi yang nyata. Yang pertama adalah adanya penggunaan bahasa asing yang perlu pada papan nama usaha tidak mendukung Badan Pengembangan dan Pembinaan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup luar ruang. Dan ada 3 sikap bahasa yang perlu kita ketahui, yaitu kesadaran norma, kesetiaan bahasa, dan kebanggaan berbahasa. Karena itulah kami dari tim kontra sangat tidak setuju untuk mosi penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Terima kasih. Saatnya memberikan kesimpulan bagi masing-masing tim. Kami persilakan tim pro memberikan kesimpulannya. Waktunya 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu dan
kesempatan terakhir ini tidak banyak yang saya minta, hanya perhatian dari kawan-kawan, karena yang akan saya ceritakan bukan cerita bulan yang mengunggulkan bumi, tetapi cerita ini sangatlah harus kita pahami bersama untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah kira-kira. Pertama, kita telah buktikan menurut Chair Mason pada tahun 1988 ada 3 fungsi yang utama untuk papan nama usaha yang menggunakan bahasa asing. Pertama adalah menciptakan citra usaha itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kualitas usaha. Yang ketiga, menciptakan keistimewaan suatu usaha. Ketika ketiga faktor ini telah kita internalisasikan di dalam dunia usaha di Indonesia, tentu itu akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Dan itu sangat menguntungkan sekali bagi kita. Kemudian yang kedua, yang perlu saya tekankan di sini, Pasal 36 ayat 4 nomor 24 tahun 2009 yang disampaikan oleh tim kontra tadi. Di sini adalah menyatakan papan nama usaha dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila bahasa itu memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat atau keagamaan. Yang kami contohkan seperti KFC, Kentucky Fried Chicken. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Kentucky itu adalah daerah asal di mana ayam tersebut dibuat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita menggunakan atau perlu menggunakan bahasa asing di dalam papan usaha, tentu akan menarik perhatian dari para calon pembeli. Saya yakin dan percaya kawan-kawan yang berada di sini ketika membeli ataupun berkunjung di suatu tempat usaha dengan menggunakan bahasa asing, tentu kita akan lebih tertarik mengunjungi tempat asing tersebut. Dan itu tentu saja akan menguntungkan bagi perekonomian di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa perdebatan ini telah berjalan dengan tidak sempurna ketika tim pro tidak memberikan batasan atau parameter pada bagian usaha dan penggunaan bahasa pada mosi ini. Karena apa? Tidak cukup kita membatasi pada segi bahasa, karena ada instrumen lain dan Anda harus memperhatikan instrumen lain dalam mosi ini, karena setiap instrumen dalam mosi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain. Kemudian juga Anda harus mengerti bahwa masalah yang kita perdebatkan ini adalah masalah hukum administrasi negara. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi negara, setiap pelanggaran ataupun setiap syarat-syarat administrasi negara yang tidak terpenuhi, maka sanksinya adalah sebuah lembaga tersebut dinyatakan batal secara hukum. Dan Anda tidak memahami ini, saudara. Anda perlu memahami hukum sebelum Anda berbicara tentang hukum. Anda perlu memahami metode hermeneutika hukum sebelum berbicara mengenai hukum. Kemudian, mengenai penafsiran pada pasal 36 ayat 4, memang benar bahasa asing dan bahasa daerah boleh digunakan pada 4 konteks. Yang pertama agama, yang kedua sejarah, yang kedua adat, dan yang terakhir adalah tradisi. Akan tetapi keempat hal ini harus berkaitan dengan Indonesia, dan Kentucky Fried Chicken berkaitan erat dengan Amerika. Dan Anda telah salah langkah dan salah menafsirkan pasal ini, saudara. Ingat bahwa Anda tidak boleh sembarangan menafsirkan sebuah pasal. Karena apa? Ini adalah hukum, dan hukum tidak main-main. Ketika kita salah menafsirkan pasal, maka yang terjadi adalah tindak pelanggaran, dan tindak pelanggaran menimbulkan sanksi. Itu yang patut Anda pahami. Dan kami tetap pada pendirian kami berdasarkan sisi hukum bahwa mosi ini tidak patut dilaksanakan, yaitu penggunaan bahasa asing tidak perlu pada papan nama usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Sekian dan terima kasih.